aku lalui dengan apa aja ya hari ini, hari Senin. Mula kamar mandi aku keras ya. Gila, gila sekali. Lumayan kan terhibur. Kamu gak boleh ketawa ya. Kamu juga kan gitu kan. Ini gak bisa aku hindari. Gak bisa aku hindari. Aku hindari dulu waktu kos ada tugas rutin. Itu setiap minggu satu kali gitu ya. Setiap minggu satu kali, tapi pagi-pagi juga. Ini pagi-pagi ini subuh jam 5-an ya, habis subuh gitu. Tapi ya supaya aku ingat Tuhan terus. Kenapa kamu gak bilang jam 5 aja? Kamu bisa bilang subuh, maghrib, isya. Supaya aku juga hafal. Masa hafal gak hafal, maghrib gak hafal. Soling. Ya aku gak bisa hindari ini. Aku kerjakan aja. Kotor, tapi ini harusnya pakai itu cepet, pakai obat. Tapi ini waktunya ganti. Berapa kali aku ngomong, waktunya ganti, ini keramiknya semuanya. Itu pun aku gak mungkin lah, wih udah baru ngajak-ngajak temennya kesini semuanya, gak mungkin. Pasti aku ketemuan di rumah makan, mungkin ya rumah makan restoran Ria itu, atau di Probolinggo itu ada Sumber Hidup banyak. Kalau di Probolinggo banyak ya, terus atau di Pantai Bentar itu belum ada restoran yang bagus, cuma rumah makan. Tapi ya udah lumayan lah, dari Pondok Bambu kayak gitu kayaknya. Nggak ada yang eksklusif tuh, nggak ada. Kayak kantinku di UPN nggak ada. Kantinku di UPN itu sederhana tapi bersih. Makanan apa aja ada, rawon. Ya aku jadi inget ya. Soalnya pingin enggak 3 kali sehari anggota keluarga 4 orang kayak gitu pesan, kalau nggak punya uang, kalau nggak banyak tabungannya, kalau nggak kerjanya mati-matian itu ya nggak bisa. Lagian sekarang banyak bumbu jadi ya, mudah kayak gitu loh. Ya, udah masuk ke sini. Udah aku Masak nasi, sebagian aku rebus ya biar cepet. Nih, buka ya, dibuka dulu dong biar hemat. Kipas angin. Cooking. Terus air dulu supaya cepet masaknya. Nanti aku tambah. Ini kan cuman sedikit ya, soalnya aku jamnya sudah mepet. Bangun jam 5:30 baru bangun. Aku terlambat bangunnya. Sekarang udah jam 6 kurang seperempat. Masih kosong. Mau masak goreng ikan. Berdua ya. Aku ada nugget, mana nugget aku? Oh iya. Di mana ya? Oh, udah aku keluarin di sini. Ini masih. Ini aku mau bikin teh. Mau cipitkan dulu. Sedikit aku simpan lagi, nggak usah digoreng semuanya, seperlunya aja. Ini buat anakku aja. Dan
Ini buat aku simpan ya, aku simpan nih di kulkas, tinggal goreng. Ini udah mendidih. Ini supaya cepet ya, aku kasih sedikit biar cepet cook ya. Masih cook kan, nanti cepet ini aku taruh di teh, buat teh. Aku pindah aja. Aku pindah di sini pada api kecil. Ini udah matang ya. Ini udah ayamnya. Sekarang aku mau goreng ini kayak apa, ikan. Udah lagi nih, udah. Anakku nggak tahu kuliah jam berapa nanti aja. Aku selalu fresh, geprek hot hure, geprek hure. Udah aku simpen aja nanti. Ini ada nasi goreng juga ya. Wow, maunya anakku ini pasti. Aku panasi aja ya nasi gorengnya biar cepet. Wow, panasi. Aku pisah ya. Acar-acarnya aku pisah sama lombok-lomboknya. Aku pisah. Bebas. Timun, anakku nggak suka timun sama lombok, itu nggak suka. Kayak gini aja. Ini aku mau panasi, nyiapin sarapan. Aku suka sih bangunnya. Tadi ini terlambat aku bangunnya. Banyak kan tuh satu porsinya. Udah. Aku panasi dulu ya. Kalau ada microwave pakai microwave, kalau nggak ada ya kayak gini manual, pakai api kecil aja. Apinya serang curupan. Aku pakai yang lebih kecil, ngoil. Aku tak balik ini, aku pakai dua kompor lagi, dua kompor cepat. Ya, makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini tehnya. Teh anget. Susunya nanti ya, nggak dingin. Teh anget enak juga. Susunya masih kemelut. Yuk, selamat makan. Yuk, makan dulu. Pelan-pelan dong. Kalau di luar negeri itu aku rasa ya, semuanya itu di fillet. Semuanya itu dijualnya tanpa tulang. Pokoknya tanpa sisik ya. Pokoknya udah bersih, tinggal dimasak semuanya. Setahu aku loh ya. Kalengan, nggak tahu itu kemasan plastik aluminium foil itu frozen kayak gitu. Semuanya itu tanpa tulang ya. Di sini ada sih, tapi
ikan tertentu kayak gitu loh. Aku pinginnya itu yang bandeng tuh udah ada, tapi gurami belum ada. Nggak apa-apa, aku masih bisa. Mujair kemarin aku belum tanya. Itu udah dibelek sih, kayak gitu loh. Kenapa kayaknya nggak makannya itu lebih teratur kayak gitu, nggak ada durinya. Setahu aku loh, produk-produk yang dijual tuh udah bebas duri kayak gitu. Pasti kosnya mahal kayak gitu loh. Udah ya, ya nggak apa-apa. Ibu rumah tangga juga di Indonesia itu masih belum punya gaji kalau nggak kerja. Bapakku udah bilang ya, kalau kamu kerja mungkin dapat di sana itu dulu berapa ya, katanya dulu 300.000 per bulan. Waktu itu web mungkin ya, nggak, bukan kayak gini. Web ada juga web. Kalau mau, aku udah coba semuanya. Blogger udah, tapi Facebook udah berapa kali aku. Iya, ketutup. Tapi aku nggak bisa tuh nanti kalau nggak yang berwenang kayak gitu loh. Udah ya. Namanya rezeki itu nggak akan tertukar kok kayak gitu. Lagian aku sama anak-anakku udah eh, ada Tuhan yang bertanggung jawab. Kuasa Tuhan. Mal, ya. Udah aku tahu kok itunya. Pak suami aku nggak bisa, biarin aja nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa sedapatnya. Aku nggak maksa kok orang yang nggak aku suka nonton kayak gitu loh. Beneran. Kepala desa aja aku nggak punya tuh musuh kayak gitu loh. Temen itu, ya katanya banyak. Aku pacarku itu ya kayak bilang, aku dapat kamu itu, pokoknya dapat musuh banyak yang suka kayak gitu loh. Banyak suka apanya kayak gitu, udah tahu dia merasa punya musuh kalau sama aku. Ya udah terserah kayak gitu, aku nggak butuh laki-laki kalau banyak uangnya. Semua ya, jadinya aku semuanya yang turun tangan itu. Pokoknya Pak Sami cari uang, urusan logistik apa aja tuh aku. Bahkan dulu aku masih punya anak dua kecil-kecil itu ya, aku nganter itu ya kemana, ke Pondok Pinang jauh, Sidoarjo gitu ya. Aku kalau naik sepeda motor aku nggak takut kayak gitu loh. Aku nggak bisa kalau gendong sambil anak. Meskipun nggak gendong, aku nggak bisa kan ya gendong-gendong. Mungkin kalau pakai Jepang kayak gitu bisa masih, tapi aku nggak suka. Udah aku bawa mobil ke sana, aku ketemu Pak Mulyana waktu itu. Mungkin aku nggak, ya Pak Mulyana kan aku kenal ya, kayak ibu-ibu kan aku nggak banyak kenal. Aku nggak suka kayak gitu loh. Kalau nggak disapa dulu, aku nggak, mending aku sama Pak Mulyana waktu itu kayak gitu. Suamiku datang kayak gitu. Ya kayak gitu. Kamu itu, alah Mbak Wiwi nggak kira cemburu lah lah apa sih? Arya itu satu sekolah sama anak aku kayak gitu. Semuanya Pak suami aku tuh dipandang jelek sama Pak Mulyana itu loh, baik orangnya kayak gitu loh. Mbak Wiwi juga baik. Aku kan lebih baik nimbrung sama Pak Mulyana ya daripada ibu-ibu yang nggak nyapa aku kayak gitu, banyak kayak gitu, 5 orang mungkin ya ngumpul di situ kayak gitu. Meskipun itu mungkin saudara aku, mungkin ya saudara dari, kan mbakku tuh saudara tiri-tiri kayak gitu ya zaman dulu kayak gitu loh. Ya aku mending milih Pak Mulyana, ngobrol, tanya Mbak Wiwi kayak gitu. Ditungguin juga, Arya ditungguin, Dani juga ditungguin. Aku malah bawa anak 2 tahun itu kayak gitu. Begitu aku pulang,
Pak suami aku itu kayaknya kok sampai dia datang, aku belum datang kayak gitu. Kayak gitu loh, aku tuh gimana serba salah kayak gitu loh. "Oh, Pak Mulyana kok sering kesini? Kalau ngobrol tuh ya mesti aku ngobrol sama Pak Mulyana, Bu Mulyana ngobrol sama Pak suami aku kayak gitu loh. Tukar pendapat lah kayak gitu. Kalau aku tuh kan kalau aku belajar laki-laki dari siapa kayak gitu kan gak punya kakak kayak gitu loh. Pak suami aku juga gak punya kakak kayak gitu. Bu Mulyana itu baik orangnya kayak gitu, mau share kayak gitu pengalamannya. Aku sering ke sana. Pernah aku nggak ke sana ya aku bawa mobil waktu itu. Tapi pulsa aku nggak punya sih balik nggak punya mbak. Aku nggak terlalu tuh pulsa itu tak. Pak suami aku itu kalau urgent baru. Kadang-kadang aku dibeliin kayak gitu. Aku males aku beli pulsa itu. Coba ada yang udah ada tuh wifi ya. Aku masih belum mobile. Memang nggak butuh-butuh amat. Aku kebanyakan di dominan di rumah kayak gitu paling keluar berapa menit kayak gitu pernah kadang-kadang aku cuman mau terima itu loh aku pakai pulsaku nggak ada memang nggak apa-apa aku tahan aja itu kayak gitu aku mau nerima SMS itu aku pulang dulu oh nggak ada aku balik lagi ke sekolahan kayak gitu karena bener-bener pulsaku habis kayak gitu loh aku nggak suka ngisi pulsa kayak gitu itu mesti mesti aku kalau nggak titip biasanya di aku suka sih kalau dikasih tahu kadang-kadang dikasih tahu pulsa habis itu masalahnya aku punya dua nomor di HP ini kayak gitu loh HP WA-nya satu nomornya dua itu yang aku urus kayak gitu dikit-dikit supaya tetap survive kayak gitu loh WA aku kalau diingetin aku pasti beli kayak gitu loh kadang-kadang kadang-kadang aku cek kayak gitu loh ini kenapa ya aku bingung 10.000 5.000 aku beliin supaya tetap aktif kayak gitu loh wih zaman kekinian kayak gitu loh ya aduh Indonesia masih dalam taraf kayak gini ini yang lulusan sarjana ibu rumah tangga ya kayak gitu kalau SMA bisa lebih dari aku tuh mungkin itu udah siap dengan tantangan zaman dikasih tahu pulsa jangan sampai habis ini harus gak punya hutang kayak gitu jangan lirik-lirik suami orang kayak gitu tuh harusnya tuh aku tahu tuh udah ada peraturan tak tertulis kayak gitu sebenarnya kayak gitu. Tapi ini aku ungkapin kayak gini aku harus ada orang-orang yang wajib dicurigai supaya aku tidak lengah kayak gitu semua apa yang aku genggam itu nggak mudah lepasnya kayak gitu nggak sembarangan aku ngasih pak suami aku anakku ke sembarangan orang kayak gitu loh aku bukan nggak setuju ya sama pilihan anak aku bukan sudah waktunya nanti kamu kalau kamu bikin perempuan mahal kayak gitu kamu selamat dunia akhirat kamu gak usah banting tulang kayak gitu gak usah kamu itu ngotot-ngotot marah-marah kayak gitu kayak mama kayak papa kayak gitu gak usah kayak gitu berhenti di kamu kayak gitu mama berusaha itu pokoknya kaya bebas hutang itu prinsip mama kayak gitu loh gak semuanya tapi pingin kayak gitu loh ya harus kerja. Aku mau bersih-bersih dapur dulu, urusan dapur dulu ya. Baru kamar-kamar aku bersihkan, kemudian ruang keluarga, ruang tamu, halaman, kayak gitu. Mana yang itu semestinya kalau urgent ada misalkan kayak pohon-pohon aku yang kering kayak gitu aku dulukan. Kadang-kadang ada yang metik-metik kayak gitu tuh. Ini kenapa ya kayak gitu bungaku rontok kayak gitu loh. Ini sangat-sangat kejam kamu harus tahu ya bojone ayu gak kayak ngono kok batinku kamu harus tahu orang tuh bener-bener kejam kayak gitu kalau raih pelacur itu waspadai punya itu wajah kekasih itu lagunya Siti Nurhalisa rai itu bahasa Jawa wajah pelacur itu tes dulu kalau pelacuran tuh gak boleh nikah langsung lokalisasi tutup. Dia paksa untuk tidak melacur kalau nggak takut sama besi panas. Ini gara-garanya ini aku pacaran nggak boleh pacaran. Ibuku bukan jadi madu ya ibu aku itu. Bapakku cerai dulu loh ya.
Ibuku tuh satu-satunya bapakku kayak gitu loh. Aku kayak gini aja. Udah aku sabun itu aku susun kayak gini. Memang space-nya kan kecil kayak gitu, tapi aku harus bisa itu kayak gitu optimal banget. Ini aku kosongi dulu. Kayak gitu sih. Sebenarnya minim banget resikonya. Ya, resik-resik kan ketok ya. Di close up tuh ketok. Ini udah waktunya dibersihkan. Wis rasanya tuh pingin cepet kayak gitu ya, apalagi punya warisan kayak gitu, tapi nggak boleh mentang-mentang kayak gitu loh. Ikuti aja jalan suaminya kayak gitu. Terus warisanku ini loh dibekukan, kok bisa kayak gitu loh. Seorang diri di rumah megah kayak gitu, di rumah yang mewah kayak gitu. Sebenarnya nggak, cuman lebih luas dari ini 200 berapa ya, 220 lah, lumayan ya kayak gitu loh. Daripada ini 90 kayak gitu loh. Sampai aku kayak gini ya, kayak gitu. Kalau aku nggak kaya sedunia aku nggak mau kayak gitu loh. Kayak gini. Mudah, pokoknya mudah. Air mengalir selalu. Aku dulu karena kapasitas sanyonya itu berapa watt ya? 300 watt kayaknya. Kalau nggak 125 watt. Kalau ini masih 75-an. Iya. Jadi itu air tuh 2 dipenuhi kayak gitu. Udah kayak gitu. Aku gak, kalau kayak mesin itu airnya kan ngalir terus kayak gitu. Berhenti disabun, ngalir terus airnya kayak gitu sampai pakai air panas juga kayak gitu. Mesin cuci itu. Kalau ini udah nggak, nanti nunggu kering ditus kayak gini. Diatus dulu baru aku masukin ke situ. Kayak gitu ya. Jadi prinsipnya luar negeri aku ambil secara sederhana kayak gitu supaya kamu nggak minder banget kayak gitu loh. Ini ya. Bagian sini aja. Bagian luar. Kalau bagian dalam banyak sekali isinya loh. Loh, banyak kan? Udah masih bersih bagian luar aja. Semuanya ini pakai tisu. Be clean. Nih, tidak mudah robek. Ini bagian dari kemajuan teknologi ya. Ini biasanya di luar dulu. Nggak tahu lagi aku kalau di Indonesia juga akhirnya ada pabriknya. Ini bagian pabrik kertas kok. Bahannya plastik mungkin. Nggak tahu kalau Indonesia dulu kan impor ya, bisa aja ya di luar negeri nggak ada pabriknya. Atau ini dari bahan apa? Remahan Tupperware plastik. Udah kan sekali gosok loh, bersih. Semuanya putih bersih. Udah bersih juga. Semua bawahnya juga loh ya, bawahnya tuh. Bawahnya tuh. Aku angkat ini. Udah, harus bersih juga. Ini juga. Aku soalnya tuh kalau nggak aku video kayak gini kan sayang sekali, sarjana gitu loh. sarjana kepo. Enggak, aku nggak pernah tuh mentang-mentang saja ya, karena aku merasa unik banget aku kayak gini loh, kayak gini aku bisa kayak gini tuh bener-bener. Apalagi inget temen aku kecil ya, jagoan neon banget. Gak nyangka aku bisa keibuan feminim kayak gini loh, feminim sekali. Tapi aku temenku cewek semuanya, temen cowok itu cuman berapa aja. Biasanya dia kayak ala-ala kumbang. Kumbang. Sayang aku gak madu ya. Madu dan racun. Udah bersih kan? Vagansa oke. Vagansa kayak gini. Ini dari tempered glass. Aku beli ini sering aku ditawari.
Baru ada arisan aku baru beli. Enggak, aku masih belum pingin. Kemudian aku, ya kira-kira cicilannya sudah sedikit kayak gitu, aku ambil aja. Atau ya aku lupa aku ambil di mana ini. Kayaknya di arisan ya. Aku di arisan sekolahan juga ada kok, apa, pas aku nunggu les anakku kayak gitu. Tapi aku kan nggak enak ya kayak gitu loh. Udah, aku selesaiin semuanya. Sudah selesai, bersih. Ini juga. Sayangnya keramiknya belum. Keramiknya tuh gampang aku. Yo, carry. Gampang. Pokoknya ada uang. Iyalah, nggak ada sistem murah meriah itu ya, kecuali beli banyak. Makanya aku belinya itu sekalian. Sih aku pakai plastik kayak gini. Udah ya, aku bersihkan semuanya. Berapa ini aku menyiapkan sarapan, nyuci, ngantar sekolah, nyuci peralatan masak dan makan, kemudian bersih-bersih box, terus kompor, kayak gitu. Aku gak hitung-hitungan sih, tapi kayak gitulah kenyataan hidup. Kalau orang kemproh ya terserah kayak gitu. Ini aku mau pingin ada loh ya, biasa kayak gitu. Aku gak biasa kayak gitu loh. Aku nggak biasa itu, alam aku sangat memanjakan aku. Begitu aku mana yang luas kayak gitu, begitu keluar itu angin itu sudah ngumpul sendiri itu sampah kayak gitu loh. Kecuali yang udah over kayak gitu, ibuku nyapu kemudian dibakar kayak gitu. Karena kalau nggak dibakar itu kalau mau jadi pupuk sama aja sih, dibakar juga jadi pupuk sebenarnya kayak gitu loh. Ini aku matikan aja. Waspada manuver pelacuran. Saya kira ono ustad ya, karing telepon ustad. Aku loh banyak sih sebenarnya. Itu kodrati banget perempuan itu, ngapain ngejar-ngejar laki-laki, ngapain perempuan patah hati kayak gitu loh. Itu aja, memang anakku nggak tak suruh ngomong ya kalau kayak gitu loh. Kalau anakmu minta raja, ya ratukan kayak gitu loh. Kalau anakmu minta jongos, ya jongos. Jelas kayak didom nang di. Sopo sing manggone iku, cek semuanya kayak gitu loh. Cek siapa yang hadir, cek. Lepas tangan kayak gitu. Bukan aku nggak ikhlas ya kayak gitu. Kalau pelacuran itu merajalela kayak gitu loh, menduduki RT aja, kayak gini lah akibatnya. Aku mestinya nggak ngomong yang enggak tuh, ngomong tuh kacung sembarang. Marah-marah kayak gini ya, kayak gitu. Anakku laki-laki semuanya kayak gitu. Nggak peduli aku. Mah, nanti kalau dimanjain perempuan tuh ngelama loh, Mak. Itu kurang ajar namanya. Nggak semuanya perempuan kayak gitu loh. Kadang-kadang sampai punya istri 9 itu karena dia kaya, dia mampu adil kayak gitu loh. Makanya aku bener-bener bingung ya. Pokoknya aku punya prinsip itu kayak gitu loh. Kalau kamu menghargai perempuan, ibumu kayak gitu. Tapi ibu aku itu kayaknya udahlah, model serampangan aja. Ngapain kamu ngajepi pelacur baik-baik kayak gitu, bikin vlog kayak gitu loh. Kayak gitu. Makanya ada suster, ada pastor, ada pendeta yang nggak nikah itu supaya kayak gini. Islam, kemudian ada ustadz, ada siri, kemudian ada KUA. Udah ya, kayak gitu aja aku biasa itu kayaknya. Kalau orang murahan itu biasanya murah. Asal pilih, asal murah kayak gitu ya. Habis itu gak dididik, dibiarkan aja. Mau jadi ini, mau jadi itu. Mau jadi profesor pun kalau gak waras ya gila kayak gitu loh. Kan barang sih itu lah, selemut satu-satu kayak gitu loh. Barang aku banyak ini buat 2 anak aku, udah Pak tak siapin, aku punya anak 2 hamil, aku minta
kursi yang dari dulu bapak siapin dari SMA, ya bawa aja. Bapakku tuh sholatnya 5 waktu ya. Bapakku berdoa kayak gitu dalam hati, semoga aku kerasan kayak gitu loh. Udah masuk itu kursi ukiran Jepara itu pas aku SMA gitu kayak gitu loh. Itu udah aku siapkan semuanya biar buat Mas Dani, aku kayak gitu. Harus mau, kadang-kadang anak kalau udah kaya itu sombong banget, dikasih-kasihkan ke pelacur kayak gitu loh. Kayak gitu rapi, tinggal keramiknya aja mungkin mau tak keramik ini kamar mandi biar dingin kayak gitu loh. Kan efeknya dingin ya keramik gitu kayak gitu. Aku marah-marahnya nih ala-ala kayak diuyak-uyak terserah kayak gitu loh. Yang penting aku tuh niat kalau beramal ya beramal aja kayak gitu. Aku gak ada. Cuman masalahnya itu kenapa pas ada pengajian kayak gitu loh. Aku ke rumah bule aku. Kenapa jambu-jambunya nih habis semuanya kayak gitu. Kemarin diundui ambek itu apa? Kan nggak semuanya sebenarnya, ini pasti ada oknum kayak gitu loh. Jambunya buleku tuh habis, apa nggak dikasih makan kayak itu. Nggak ada uangnya apa kayak gitu loh. Mana ada organisasi gak ada uangnya sekecil apapun itu organisasi kayak gitu loh. Jambunya kan nggak ada semuanya, gitu. Nom-nomnya males aku. Tapi ya ada sih beberapa, tapi sudah diundui kabeh. Ya aku gimana sih aku kayak gitu kan, bule aku ya mikir kayak gitu loh. Masa nggak dikasih uang untuk konsumsi kayak gitu loh. Tur ya kalau ada uangnya ya kayak gitu loh. Aku dapat vlog juga dapat. Kalau cuman 10.000, 100.000 aja per bulan aku masih bisa sih sebenarnya. Nggak ada itu apa? Adik aku minta-minta aku nggak ada. Udah mbak saono-ono. Ya udah terserah kayak gitu loh. Aku dapat vlog aja gak dapat kayak gitu loh. Ya wes. Masalahnya itu ya semuanya kan harus terekspos, siapa aja yang hadir di situ kayak gitu. Seberapapun yang nonton kayak gitu loh. Pasti satu nama itu udah ini loh Pak, bukti kegiatannya kayak gitu loh. Sebenarnya tuh ya. Tapi basmi dulu pelacuran. Soalnya kadang pelacuran itu gak bisa lihat orang ganteng dikit kayak gitu, mudah jatuh cinta kayak gitu. Emangnya kayak gitu loh. Aku punya kapabel kayak gitu, lihat orang ganteng dia tertarik sama aku chat kayak gitu loh. Emang aku orang pemberani kayak gitu. Aku udah sama temen aku kayak gitu, sama mantan aku udah gak berani lagi kayak gitu. Ya udah jalani aja prosedur YouTube kayak gitu. Aku jalani setiap hari. Kalau mungkin ada yang cuman satu video gak dapet itu mungkin bisa nagih kayak gitu ya. Bisa ketagihan kayak gitu. Tapi coba aja ya. Kalau 60 tahun mungkin itu pas banget kalau aku harus pensiun dari YouTube ini kayak gitu. Boleh. Tidak setiap hari boleh kayak gitu kalau aku misalkan ketuanya YouTube, ketuanya YouTube, bukan yang buat loh ya. Udah selesai. Oh, udah kayak gini udah selesai sebentar aja. Itu kayak lukisan ya, itu padahal kristik aku. Aku mesti buatnya besar-besar. Soalnya asik kayak gitu loh, kayak lukisan. Aku kayak ratu kayak gitu, aku bisa kayak wakil kepala keluarga ya. Mudah sekali aku minta ini belum ada, aku minta ini belum ada. Kadang kan daftar listnya itu panjang sekali kayak gitu loh. Harus sabar meskipun aku kerja sendiri kayak gitu ya. Aku harus jadi istri yang smart kayak gitu dengan eh, pengaruh suami yang cuman berapa kayak gitu. Terus termotivasi sama teknologi ini apa ya kok dipikirkan kayak gini loh. Kayak gitu. Gak mudah aku tuh terjun di sini ini tanpa apa yang kamu pikirkan kayak gitu. Kemudian bagus banget ini kayak gitu. Aku nulis unek-unek aku lewat apa? Kalau deskripsi kadang-kadang aku kasih pengalaman dalam bentuk apa ya namanya itu. Aku bingung prosa masa prosa, puisi masa puisi. Apa itu ya? Sinopsis mungkin ya. Sinopsis saja kayak cerita. Kalau jadi satu buku aku nggak sempat itu. Nanti aja kalau aku sudah kaya. Bu, ini berapa ratus kayak gitu, berapa ratus ribu, kan sama aja aku harus beli kayak gitu loh. Nggak saya jual beli pak, kalangan sendiri aja. Iyalah.
Kan aku belum siapa-siapa. Kalau anakku sudah, jangankan jadi apa kayak gitu ya, dia jadi motivator aja kayak Pak Ari Ginanjar anakku ya, kayak Pak Mario Teguh, Mary Riana kayak gitu, bisa ini. Bahkan kalau souvenir-souvenir aja paksa aja. Berapa ya kalau 150 ribuan undangannya? Undangannya jangan banyak-banyak, 50 orang aja. Masa sak desa maneh. Oh, ibuku lah. Ibuku mentingin rakyatnya daripada ya anaknya sendiri. Terserah Bu, mau di pesta rakyat, mau ada dangdut, mau ada orkes, mau ada ketipung apa itu hadrah kayak gitu. Terserah ibu, itu biaya ibu semuanya yang ngeluarin kayak gitu. Pak suami aku cuman eh Al-Qur'an. Cuman Al-Quran sebenarnya itu buat aku itu harus aku hafalin artinya, aku baca sedikit-sedikit, aku sampai paham itu antara kami, engkau, dan dan ya dannya itu siapa kayak gitu. Tapi kadang kami aja bentuknya jamak ya. Itu kamilah Tuhan kayak gitu loh. Makanya kemudian ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kayak gitu. Ada Nabi Daud diceritakan juga, Nabi Musa diceritakan juga, Nabi Isa diceritakan juga kayak gitu. Makanya Islam itu adil tapi gak ada yang menandingi Al-Quran selain nambahnya undang-undang itu ya. Undang-undang hak asasi manusia. Apalagi aku gak tahu. Undang-undang kebiri. Ada loh sebenarnya. Undang-undang pernikahan, undang-undang perceraian. Itu aja masalah cinta. Aku nggak pernah pura-pura sih jatuh cinta tuh. Tapi aku bisa acting. Selesai. Sih. Oh. Ya wes ah. Wes, kayak gini aja. Tuh tak gantung. Rumahku udah bersih ya. Nggak ada tanggungan apa-apa lagi. Kecuali tanggungan hutang. Sekarang aku ngitung duit aku tinggal sisa berapa ya. Masih ada sih sebenarnya tapi cukup kok. Tapi rahasia ini. Aku ngitung uang itu supaya aku nggak jajannya banyak. Kadang aku beli itu kadang-kadang masih tutup. Aku sambil nunggu anak kayak gitu loh. Tapi murah banget sih kayak gitu aku. Mulai dulu itu zaman dulu kuliah. Ini masih banyak kan. Ya udah. Ya aku pending aja yang belum, yang aku gantian bayarnya pokoknya lunas kayak gitu. Dulu aku jauh sekali. Kok gak ada sih BPR di tempat aku, ada di sebelah sono, aku nggak tahu tuh syariah apa enggak. Aku cari yang syariah kayak gitu loh, kan mudah, kan lebih pada kekeluargaan kayak gitu loh. Syariah.
Ya kan hitungannya sedekah ya, kerja tuh aku utang itu juga lillahi ta'ala kayak gitu, mau dikasih berapa bunganya aku bayar asalkan keluargaku terselamatkan kayak gitu. Sekarang aku masih tugasku sampai SMA loh. Sebenarnya mau berhenti sih sampai SMA. Aku kalau berhenti nggak mungkin sebentar ya sebenarnya. Sayang banget kalau sebentar. Apa sih nggak ada istimewanya kan kayak gitu. Jalan-jalan jarang. Ya udah aku abadikan setiap hari sebagai gantinya kayak gitu. Ini ada Beat, ada Vario, ada 160 cc, 125 cc. Aku suka Beat. Murah, paling murah 836 kali 36, 3 tahun ini angsuran baru Honda. Tapi aku semoga aja ya sepeda motor aku bisa ngantar anak aku sampai SMA nggak rusak kayak gitu loh. Kan cuman pelan-pelan ya naik motornya aku. Ada nanti kalau buat anak aku nggak tahu. Aku pasti bisa tuh melepas dia naik motor sendiri, apa naik mobil sendiri juga. Dulu pertama kali aku was-was banget ya, stres banget, gimana sih anakku kok bencong banget kak gitu. Batin aku gak, gak bisa naik motor, udah bisa aku ajarin itu naik mobil, aku yang ngajarin kayak gitu, pelan-pelan aku ajarin, alhamdulillah bisa ya, gak tak marahin ya. Ada kadang tak, kan anaknya memang semua anakku itu apa ya, ya kalau sama mamanya kan biasa, kalau marah itu kayak gitu, marahnya mamanya aja kayak gitu, marahnya apalagi anaknya kayak gitu loh. Tapi semua itu karena uang. Benar-benar karena sakit hati, takut pengkhianatan kayak gitu ya. Ekonomi itu merambah ke segalanya, ke segala bidang. Ini aku mau cicil tapi tunggu SMA aku. Aku mau nanti anakku yang pertama tuh udah sepeda motor baru loh ya, lulus. Tapi anakku ini aku undur lagi. Kamu kuliah aja ya nak, siapa tahu Mas Dani kerjanya bagus, kamu apa kayak Mas Dani kayak gitu naik motor, mama tuh. Aku jaga mental ini. Gimana aku melepaskan anak aku pelan-pelan naik motor sendiri ya kayak gitu. Dia maunya SMA. Jangan kayak gitu aku. SMA ya mah nggak usah, mama masih mampu kayak gitu. Kalau kuliah itu udah jauh banget. Kuliah aja kalau mama mampu, mama antar kayak gitu loh. Yang terakhir ini beda banget. Meskipun meskipun perempuan laki-laki ya, sebenarnya dia tuh udah tak pelajari maju mundur, ngegas kayak gitu. Ini nggak usah kopling, Dek. Yang metik udah aku ajarin. Anakku satu udah lumayan lah. Mobil bisa, motor bisa. Beban aku tuh ringan kayak gitu. Udah lumayan, tinggal mobilnya aja minta ganti kayaknya mah. Kayak gitu. Iya kamu kerja dulu kayak gitu. Warisan gak cair-cair gitu nak kayak gitu aku. Kalau kamu langsung mewah kayak gitu, langsung aja kayak gitu. Di mana kamu cari yang pojok, aku mau yang pojok meskipun bukan buat aku ya. Siapa tahu masa tua aku kayak gitu loh. Semoga aja enggak ya. Ya namanya waspada ya, yang pojok aja dek, siapa tahu. Aku juga numpang minta yang kerasan lah kayak gitu loh. Kak aku numpang sama anak aku, rumahnya sempit-sempit kayak gitu, nggak kerasan aku. Aku minta yang halamannya luas kayak gitu. Siapa tahu. Kalau aku sih kalau biasanya orang tua itu udah pedarangan ya apa? Udah sarangnya kayak biasanya tuh sulit kalau nggak pindah yang lebih bagus lagi kayak gitu loh. Gak apa-apa nih kalau mau nih. Pro rakyat, Angga. Aku kadang-kadang telepon, tapi ini belum butuh aku ya. Adik aku masa sales. Aku setengah 12 belum mandi, soalnya aku harus ngangkati jemuran, kayak gitu. Aku lipet-lipet, setrikanya nanti aja dipending.
Soalnya aku masih, kalau setrika tuh kan nggak bau sih, tinggal dikasih spray kayak gitu. Aku mau mandi aja sudah duhur. Lupa disetrika ya, nggak usah disetrika nih, daster-daster nih. Terus, kaset ini kebalik ini, welcome. Ini kayak gini harus kering. Oh, udah aku ganti. Tepat, aku sudah mandi. Tuh, ini harus ekspos banget kayak gitu. Karena ini mengurangi stres loh. Wowong kayak gitu tuh ya, wudu. Wowong aja. Wowong aja. Wowong aja gak stres. Oh, memang ini kayak kasus dari Tuhan. Kasus dari Tuhan itu ya mungkin masalahnya diada-adakan kayak gitu loh. Ada dapat abolisi. Tom Lembong. Itu kayaknya ketua JSIT loh. Setahu aku ketua JSIT mau datang kayak gitu. Aku tengok dari atas tinggi putih kayak gitu. Apa benar ya? Menurut aku sih kalau aku lihat itu iya kayak gitu loh. Ada pengurus JSIT datang. Aku lihat dari atas kayak gitu. Oh, aku nggak ikut. Aku masih guru baru ya. Masih ustadzah baru kayak gitu loh ya. Aku mau ikut nimbrung kalau nggak disuruh kayak gitu. Aku masih ngajar waktu itu kelas 6. Ya udah nggak apa-apa. Semangat aja. Semoga itu benar-benar ketua JSIT ya, jaringan sekolah Islam terpadu. Iya kan sekarang itu Islam tuh sebenarnya sudah diketahui dunia sejak dulu ya. Dan penganutnya paling banyak itu di Indonesia kayak gitu loh. Kalau di Arab semua hampir beragama Islam, mayoritas dominan. Kalau di Indonesia apa bedanya ya? Mungkin di antara keberagaman itu paling banyak beragama Islam. Kalau di Arab penduduknya sudah agama Islam sejak dulu. Berapa menit aku kerja, aku jadi ratu buat TV aku, YouTube. Tuh akun aku angkat nganter jemput anak aku. Udah ya nih aku cari. Aku lihat Pak SBY, pemerintahan Pak SBY, Pak Karno. Dulu temen aku, kamu Pak SBY jadi presiden, kamu kok gak nonton sih kayak gitu. Lah, aku itu loh nonton TV itu ya. Aku masih ngontrak kayak gitu. Aku nontonnya aja yang lucu-lucu daripada stres. Pak SBY kan jadi presiden ya. Kan ada remote. Kan ada remote TV. Aku matikan ya. Aku nonton sekarang malah aku bisa nonton dari presiden pertama sampai presiden Prabowo aku bisa nonton. Udah, aku mau berangkat udah 3:30. Aku dari presiden Amerika. Yang aku tahu aja ya, adik kuasa. Iya kan, Amerika itu mungkin dolarnya paling tinggi di Amerika ya kayak gitu. Aku mau berangkat dulu jemput anak aku 3:30. Antar jemput anak aku ya. Masih ada mas Anak SDN nggak usah direken naik. Mau ini bikin ikan, mau goreng ikan. Ayo. Cuma lucu. Aku gorengnya pakai minyak sedikit aja. Soalnya ikan kan baunya lebih itu ya, lebih menyengat daripada daging.
Pindah ke tempat yang lebih kecil ya, soalnya udah mau habis ini. Aku simpan di sini soalnya tuh airnya jadi gak banyak airnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih dituang, tapi aja banyak air esnya loh, nggak apa-apa. Aku simpan lagi, gorengnya sedikit-sedikit aja. Ya kayak gini ya. Iya. Kalau aku tuh kayak gini aja. Udah. Itu ada dadar jagung. Bapakku juga nanam kok kayak gini. Apa aja, kacang, palawija. Jadi seneng. Terus ada ini. Kecambah aku kayak gini. Aku mau bikin dadar jagung aja ya. Aku rebus saja. Ini masih bagus kan? Loh, memang aku beli berasnya itu yang beras pulen, beras poles. Aku pakai 2 tungku sekaligus. Itu setiap hari trial and error kayak gitu. Ada aja ya yang aku buat video itu, terus aku lihat, bagus banget sih, runtut kayak gitu, ngapain aja hari ini. Masih terus bagus, cuman aku kan gak peduli ya, subscribe, aku gak peduli siapa yang nonton kayak gitu, karena itu sebenarnya aku gak bilang bisa dibuat sih. Iya kan ada YouTube itu kan sebenarnya ada program aplikasi kayak gitu loh. Kalau mau beli juga ada yang sampai 30 subscriber itu cuman 1000 kayak gitu ya yang nonton. Ini aku gak masalah yang nontonnya kayak gitu loh. Aku pada kenangannya hari ini aku bikin tahu sama, ya aku juga gak bodo amat ya. Kalau 60 tahun untuk percobaan itu, kalau aku dapat uang itu ya. Ini kayaknya ada boykot dari Pak suami aku kayak gitu loh. Pak suami aku tuh kalau aku mau nyerahin ya ke orang lain, sebenarnya setelah dia ya, mau pilih siapa setelah aku kayak gitu. Kalau mau lomba ayo kayak gitu loh. Kalau kaya sih mungkin aku langsung pulang kayak gitu, langsung kaya ya kayak gitu. Tapi kalau mau emangnya mau kayak gitu kayak gitu. Kamu dapat siapa kayak gitu, aku dapat siapa kayak gitu loh. Dan itu kalau terang-terangan kayak gitu secara nggak langsung kayaknya kayak perlombaan nggak sengaja itu menurut aku. Kalau sama-sama paling aku yang ngalah mundur aja dari kayak gini kayak gitu. Aku nggak wis mari perlune, kamu nggak bilang wis ento jodohe ngono loh. Lah aku memangnya mau cari jodoh awalnya. Aku tulis tuh apa yang kamu pikirkan. Aku suka ya sama ayat-ayat Al-Quran, itu indah banget ini, sastra-sastra penjangga zaman dulu kayak gitu. Terus aku barusan nonton ada pembakaran Al-Quran kayak gitu ya. Aku sebenarnya miris juga ya kayak gitu, karena agama itu mengatur kehidupan, semua agama itu kayak gitu. Kalau nambah lagi 6 tuh aja Konghucu kan ya, sebelum agama-agama sebelumnya yang dimunculkan kayak gitu loh. Nggak ada agama baru kayak gitu loh. Iya kan? Udah aku mau bikin, aku masih ngadepi ya kasarannya itu ya, apa ya, Pak suami aku tuh sebenarnya percaya banget sama aku kayak gitu loh. Emangnya aku kan yang nyuruh itu adiknya ya, tolong aku kalau dilayani kayak pelacur tuh kayak apa kayak gitu. Aku makan tahu tempe udah tak kasih tahu gorengnya, aku belajar kayak gitu loh. Ya udah otomatis itu aku mikir yang enggak kayak gitu, langsung refleks aja. Kalau aku dandan udah tahu ya, kalau aku dandan itu ya wes ya dandan aja ya. Buat apa nanti kalau ada yang suka sama aku, kalau aku bareng sama Pak suami aku baru. Kalau aku berkumpul pengajian lagi, aku biasanya tuh ya pakai lipstik kayak gitu, gak ngoyo banget lagi kayak gini keadaannya. Udah aku mau 60 tahun itu kan sebentar lagi sih sebenarnya, 9 tahun lagi ya, 9 tahun lagi.
Tapi aku itu udah setiap hari itu malas kayak gitu. Ini kerja kayak gak kerja. Padahal itu yang aku cari. Aku mau pekerjaan yang kayak gak kerja. Aku enjoy banget. Begitu aku enjoy, aku nggak dapet income. Pak suami aku nggak bolehin tuh. Mungkin nanti Pak kalau udah tua aku kayak gitu. Kok merasa kurang aja sih kayak gitu. Tapi Pak suami aku seneng loh kalau malam itu mana videonya. Buru-buru ambil HP aku kayak gitu. Kemudian ya aku bekerja kerjasama itu ya. Aku berusaha bagaimana temen aku tuh suka sama aku dengan kerja aku kayak gitu. Aku suka bantu, nggak sama sekali aku nggak lihat upah kesarannya kayak gitu loh. Karena benar-benar apa ya, aku tuh udahlah kalau perempuan kayak gitu loh, bedanya itu. Benar-benar aku takut kalau perempuan itu, soalnya kalau udah gajinya lebih tinggi, ya kalau suaminya itu sportif banget, dia support terus sampai dia jadi paling tinggi di kantornya kayak gitu. Tapi kalau enggak, down kayak gitu loh. Aku ngajari orang awam loh ya. Aku orang ayam-ayam, bukan orang ayam-ayam. Orang awam kayak anak-anak. Anak-anak boleh toh ngerti dari awal kayak gitu loh. Ngerti dari awal kan enggak apa-apa. Dia bisa langsung, so istriku harus di rumah mah kayak gitu. Nggak boleh pakai mbak mah. Rumahnya yang bagus mah, keramiknya yang bagus. Harus ada tamannya yang apa? Yang mudah merawatnya mah, dia mampu kayak gitu loh. Kayak gitu anak sekarang itu, harusnya kayak gitu. Sama anakku ya, aku makanya kalau anakku nonton besok itu kayak gitu, aku nggak suka itu. Makanya mama itu salah di komitmen sih memang kayak gitu. Sama ibu aku nggak boleh pacaran ya. Aku gimana ya, dia kasihan banget kayak gitu. Aku nggak ngomong sama ibu aku memang kalau aku diajak jadi temen aja bersyukur, seneng, apalagi jadi pacar. Aku udah sampai ngomong kayak gitu. Ibuku tuh kasihan banget, belikan baju, sarung kayak gitu. Tambah kayak gitu ya, ibuku paling langsung dibelikan rumah sama bapak aku. Bapak aku tuh sebenarnya apa? Kalau jujur itu ya, kalau punya uang apalagi itu ya, kan nggak buru-buru sih. Adikku masih 3 yang mau dibiayai kayak gitu loh. Sekarang aku berjuang di atas kaki sendiri kayak gitu ya. Bundel subscribe-nya kayak gitu loh. Kemarin itu cuman kerja itu cuman 20 menit loh. Aku nggak nganter anak aku. Aku sampai hafal itu jam-jam aku itu kayak gitu. Kalau sambil nyanyi jangan dipikir ya sampai berapa jam, asalkan stamina aku kuat kayak gitu, kuat kayak gitu loh. Kalau aku malam minggu tadi malam tuh aku capek, aku nggak pengen nyanyi. Sekarang perhitungan banget sama energi aku. Kalau nggak aku vlog, aku nggak mau nyanyi. Latihan biar aja kayak gitu. Kan suara itu dari Tuhan kayak gitu loh. Meskipun aku bukan ibu rumah tangga yang nyanyinya festival kayak gitu. Paling enggak aku itu didengerin aku sendiri itu sebenarnya aku agak ketawa-ketawa sih, tapi aku suka kayak gitu loh. Aku mampu bernyanyi di saat aku sedih kayak gitu. Aku mau goreng ayam geprek ini. Sayang banget tadi malam kakaknya belum kering. Tok. Ini aja. Wah, 1 aja cukup. Udah. Nih, udah. Aku goreng anakku. Anakku tak pikir mau ikan ini dari kakaknya. Cepet ini ya, cepet kering. Ya aku masih geradul-geradul memang ya. Ayo apa sih dengan biasa aja pikir aku, namanya masak kayak gitu loh. Emangnya aku chef aja. Sekarang ada lombanya ya, ada master chef. Orang sekolah di ini ya, kalau mau jadi ahli itu kerja kayak gitu. Kalau orang tuh mondok itu ikut MTQ itu baru tuh udah nggak bisa diragukan lagi Islamnya kayak gitu loh.
apa itu MTQ itu yang lomba-lomba kiroah gitu. Kalau jam terbang lah menurut aku kayak gitu. Masak juga, aduh, aku tuh kalau masak itu gak suka sebenarnya kayak gitu loh. Karena aku punya 2 anak itu passion banget. Naruri keibuan aku tuh timbul. Ya, tenggelam. Nggak tahu ya kalau suamiku banyak kayak banyak. Uangku banyak 1 miliar kayak gitu ya. Laku misalkan ya. 1 miliar itu banyak loh ya. Tapi kan kalau aku belinya di pinggir jalan itu paling bisa aja nambah kayak gitu. Makanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu kejar aja kayak gitu loh. Kalau menengah itu memang fluktuatif kayak gitu. Gak semuanya harus apa ya? Terserah orangnya kayak gitu loh. Kayak aku ini, aku mau buat anak aku kayak gitu. Siapa tahu generasi-generasi itu gak pakai minder lagi kayak gitu, bisa jadi itu ada yang jadi penyanyi kok nggak udah suaranya bagus mungkin digodain. Aku aja jangankan jadi penyanyi ya, jadi guru agama aja kalau digodain ya aku langsung mundur kayak gitu loh. Guru tuh 2 tahun untung aku bapak aku tuh nyuruh kayak gitu. Kasihan kalau cuman 1 ya Pak kayak gitu. Aku sebenarnya udah mau break kayak gitu loh. Takutnya bismillah aja kayak gitu, semoga anaknya itu Tuhan pasti tahu yang terbaik buat aku. Enggak taunya anaknya, aku pinginnya perempuan, nggak taunya laki-laki. Ya aku terima aja kayak gitu. Toh dia anak laki-laki itu bisa kok bersih-bersih rumah itu kayak gitu loh. Kan di sini di meja, enggak di kamar aja. Harus hati-hati, mama udah bersih-bersih loh. Udah boleh berantakan nasinya ya. Pinter kok, bukan anak kecil lagi kok ya. Iya. Itu sausnya Dingin kok. dingin, dingin. Ya, aku banyak sekali ini tak taruh di sini nggak cukup. Aku pindah di sini aja. Ibuku juga kayak gitu kan. Ibuku tuh juga masak itu bukan belajar. Kayak gini nih kadang bingung mikirin anak sekolah, mikirin itu rakyat itu ya. Ada yang rebutan warisanku gimana ya kan kayak gitu kan. Udah aku lanjut. Kayak gini. Banyak sekali ya loh. Males maem itu kayak gini aja, tahu sama jagung. Ini kalau dikukus enak sih. Tapi aku masih umur segini ya. Aku nggak mau. Umur 50 itu barulah 50 tambah 50 100. Baru umur berapa ya aku gak suka gorengan. Sekarang itu minyak itu bagus kok kayak gitu loh. Jarang aku beli minyak curah, itu jarang dijual kayaknya di supermarket. Ya minyak curah sebenarnya juga gak jelek kayak gitu loh. Wes kesel. Tapi aku telateni. Nah, itu ya. Iya kan? Yang posesif itu anak aku enggak. Pak suami aku udah percaya kayak gitu. Semuanya sudah percaya. Kadang-kadang kenapa ya kayak gitu, ini kenapa ini terus pelan kayak gitu. Enggak mungkin lah aku nyaingi Mark Zuber yang bikin kayak gitu loh. Cuman aku kan minder juga ya. Mark Zuber bapaknya itu sarjana ya kayak gitu. Bapakku tuh ikut persamaan kayak gitu bapak aku tuh ya kos di ibu aku tuh ikut persamaan SMP SMA. Bapakku tuh ST. SMP ya, setara SMP. STM itu kayaknya STM apa kayaknya nggak sampai kayak. Kebanyakan saudara ya 13 apa. Nggak tahu, biarin aja itu masa lalu, yang penting aku harus lebih baik dari bapak aku kan sudah kayak gitu loh. Makanya aku nggak ngoyo, mulai aku kerja sejak ketemu pak suami nggak boleh kerja itu, aku kerja itu ngisi waktu kayak gitu, nunggu dia lulus, nunggu dia semuanya dia alasannya dia terus. Makanya kalau anak itu ya jangan sampai dididik
orang tua, mungkin kalau orang tua kerja terus kayak gini aku. Kalau sama orang tua nggak dapat uang, mundur. Kayak gitu loh, gak usah setiap hari. Kayak gitu. Wortel, nggak ada wortel, cuman kecambah, jagung, tahu. Enak ini. Aku goreng semuanya. Masih banyak. Memang kehidupan kalau aku ya nggak ada muter-muter itu, mungkin aku malu, nggak mau kalau aku ketemu sama temanku. Iya, aku izin kayak gitu loh. Kalau nggak dapat uang apalagi, mestinya dapat ini. Kalau teman aku ketemu kayak gitu dapat berapa kayak gitu loh. Ya alasanku aja pingin orang paling kaya di dunia. Padahal gimana dengan yang bikin kayak gitu loh, Mark Zuckerberg. Makan dulu. Aku cicipin ya. Ini aku tuh udah bisa masak. Ibu aku nyuruh aku masak, jangan asem, nggak bisa, terlalu banyak asemnya. Ibuku ya apa arek iku gak katik pembantu gitu, gak katik mbak masak gak iso. Ya ngene lho Bu, pas jangan asem aku pas kayak bukan dites, ibuku sakit waktu itu. Akhirnya masak jangan asem, aku belajar tuh. Kakean asemnya. Aku kalau nggak suka, makanya terus sampai sekarang aku nggak pernah masak. Bayam aja bisa aku kalau bayam. Makanya tuh semua keahlian itu sebenarnya kayak di Cina itu ya. Semuanya diajari jahit. Ibuku otodidak loh. Rias manten itu les. Kalau masak otodidak. Katanya ibuku, pokoknya bumbune lah wis ikutok, kecuali kamu mau belajar apa tuh Eropa itu Eropa itu paling oregano. Jepang ya. Yang penting itu kan kebiasaan sebenarnya semuanya itu. Kalau aku punya pabrik kayak gitu ya. Aku anakku aja bisa langsung jadi bos ya kalau diajarin kayak gini kayak gitu loh. Berhubung aku gak kaya, makanya sekolah kayak gitu. Jangan lupa, sarjana itu untuk kualifikasi gaji. Beda sama lulusan SMA yang aku tidak sadari tuh kayak gitu, karena aku habis sakit. Aku bilang aja sama bos aku, perusahaan aja yang nentukan. Aku gak ngomong kalau aku habis sakit gak bisa tidur kayak gitu loh. Seneng aku. Kayak gitu anak-anak sekarang, terutama anakku ya, anak-anak, jangan lupa kualifikasi sarjana itu bisa lebih besar kayak gitu. Kecuali anak bosmu. Jangan sih gue ojo diiri yo nek anakku sak SMP ngene sing dadi direktur ngono ya gajine 5 juta misale yo. Apa 50 juta ngono yo. Yo ojo diiri ngono lho. Kayak gitu. Udah ya, aku kayak gini aja hari ini. Udah sore aku nunggu Pak suami aku kayak gitu. Iya dong, udah kewajiban nunggu anak kayak gitu. Pak suami datang nunggu anak aku kayak gitu. Jadinya aku aneh banget, ada orang aneh. Aku tuh sebenarnya siap dengan punya rumah di setiap kota itu loh. Karena aku kalau sudah suka kayak gitu, ya udah suka kayak gitu. Apa yang aku suka itu ya aku pertahankan kayak gitu loh. Gak mudah aku ngelepasin. Siapa aja, teman, sahabat, orang tua itu, orang tua juga. Tapi aku, karena bapak aku harus ikhlas kamu kalau ibumu gak ada. Aku gak bilang aku berjuang sendiri ya Pak, enggak. Aku gak bilang kayak gitu. Udah otomatis itu dalam pikiranku, punya anak lagi, bapak aku nyuruhnya kayak gitu. Kenapa ya bapak aku nyuruh punya anak lagi kayak gitu? Kasihan Dani. Buat temen. Beneran cowok. Aku seneng. Makan. Enak.